Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari para pekebun Bapak Ibu sekalian. Kali ini dari pekebun kelapa sawit tentunya. Ini pertanyaan dari Pak Joko Susilo SP. Jadi ini pertanyaan asli, saya bacakan dari Pak Joko nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus Adi. Ya, gitu. Izin pencerahannya Pak, mau tanya bibit yang bagus adalah bibit yang bersertifikat. Nah, patokannya kan bibit yang bersertifikat resmi begitu. Tetapi ini ada mitos atau bahkan faktanya. Beberapa mitos dan faktanya ini membuat kami bingung dalam memilih bibit tersebut. Padahal ini semua masing-masing bibit yang bersertifikat. Satu, kalau pelepah panjang, contohnya yang Ambi dan Dambi, produksi tonasenya per hektar lebih rendah dibandingkan pelepah pendek 540. Dikarenakan jumlah tegakan per hektarnya yang Ambi maksimal 130 per hektar. Kalau 540 bisa mencapai 143 per hektar. Kemudian yang kedua, rendemen CPO pelepah panjang juga lebih rendah. 3, masa TBE pelepah panjang lebih lama. Ini sampai nomor 3 ini dianggap yang pelepah panjang kurang bagus lah kan gitu. 4, perusahaan merekomendasikan petani untuk menanam pelepah pendek 540 SMB, tetapi tidak ditawarkan Dambi dan yang Ambi. 5, umur produktif pelepah panjang lebih lama dibandingkan yang pendek. Nah, ini kelebihannya katanya. Kemudian pelepah panjang lebih toleran terhadap kekurangan hara. Tidak dipupuk tetap oke. Nah, gitu. Itu saja, terima kasih. Mohon jawabannya untuk ini supaya kita tahu bagaimana kita memilih bibit unggul tadi. Jadi jawabannya begini, memang benar, ini sering saya katakan juga. Saya kalau menjawab pertanyaan dari beberapa itu kan, silahkan pilih, semua itu bagus. Nah, tergantung kesenangannya. Tolong Pak sebutkan yang mana yang paling bagus, yang paling katanya. Kalau paling itu satu, wah kan itu sering. Jadi ini apa namanya, kan sudah saya bilang, yang bagus itu yang karena bersertifikat sudah diresmikan pemerintah. Semua bagus, hanya cara pandangnya yang akan kita tuju. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, jadi masing-masing mempunyai kelebihan yang berbeda. Tapi semua ya itu bibit yang unggul yang bersertifikat tadi. Nah, yang pertama tadi yang disebutkan pelepah panjang itu tonasenya, produksinya lebih rendah gitu karena apa, SPH-nya itu 130 dibandingkan 143. Tetapi ini kan bisa dibantah ya. Jadi produktivitas itu adalah tadi SPH kali tonase tadi termasuk jumlah selain jumlah tanaman adalah, nah itu adalah berat janjangnya. Nah, berat janjangnya. Jadi kalau yang pelepah panjang itu jumlah tandanya sedikit tapi gede-gede lebih berat. Nah gitu.
Itu kan kalau perkalian nanti hasilnya sama, kecil-kecil banyak tapi beratnya sedikit tapi banyak kan begitu. Nah, jadi sudah hukum alam bahwa kalau tandanya besar itu jumlahnya sedikit. Kalau yang tandanya jumlahnya banyak, itu beratnya kecil kan gitu. Tetapi kalau di total ya hampir sama kan gitu. Di total hampir sama. Terus Pak, tapi di brosur ditulisnya begitu. Masa itu kan apa nggak betul. Ya ini semua serius, semua ditampilkan di situ. Nanti itu kan beda-beda hasil datanya itu adalah kan berbeda di lokasi penelitiannya. Jadi itu masih bisa jadi di tempat kan itu rata-rata di tempat lain itu masih tergantung pada faktor pengelolaannya, kultur teknisnya. Di tempat lain sering ditampilkan, Pak di tempat saya melebihi dari apa yang ditulis di situ tonasenya kan gitu. Termasuk yang pelepah panjang itu tadi. Nah, jadi udah di samping itu jadi gini, kenapa 130 sama 143 itu ya karena panjang pelepah. Jadi kalau panjang pelepahnya yang panjang itu kalau 143 itu nanti malah tumpuk, malah etiolasi nanti nggak cocok jumlahnya. Nah itu udah pas dan itu dalam rangka serapan matahari masuk menjadi sudah optimum untuk masing-masing dari varietas tersebut. Nah, jadi belum tentu tadi ya jawabannya tonasenya jadi lebih rendah. Jadi itu tergantung strateginya kan gitu, strategi milih. Dan itu tergantung sifat dari varietas. Varietas yang pendek tadi biasanya quick starter di awal itu tinggi, lama-lama grafiknya begini. Nah, tetapi nanti yang apa semakin lama semakin meningkat misalnya karena eh, tidak quick starter, pelan-pelan naik terus kan gitu. Padahal kalau dibandingkan di awal, oh ini kalah nampaknya, tapi setelah semakin lama ya sama saja kan meningkat. Itu tadi ya. Jadi 143 sama 130 tadi kompensasi mataharinya itu sama gitu. Karena untuk memanen sinar mataharinya. Karena panjang pelepahnya yang satu kira-kira 6,5, yang satu 5,6 kan gitu. Jadi clear ya. Jadi semua unggul. Kesimpulannya tergantung pada kita tujuannya untuk apa. Misalnya ya di daerah yang berbukit berlereng ya lebih bagus yang apa ya kecil-kecil banyak. Kenapa? Nah, karena nanti kalau jatuh tidak jauh misalnya lebih apa ya. Kemudian kalau yang besar sekali hilang banyak gitu kan gitu enggak. Ini masih hilang masih ada sedikitnya misalnya. Jadi itu clear ya untuk yang masalah tonase kemudian kenyataannya ditulisnya di brosur seperti itu ya itu masih bisa dilewati dengan hasil yang ada. Jadi yang ditulis di situ nanti dicoba dipraktekkan masih sangat banyak tergantung pada kultur teknisnya. Kultur teknisnya yang di situ tulisannya lebih tinggi pun nanti Pak hasilnya lebih rendah ya karena perawatannya kurang itu tadi. Nah, perawatannya kurang itu tadi. Jadi masih sangat lebih besar tergantung pada action-nya kan gitu. Kemudian yang kedua mengenai randomen tadi, yaitu jawabannya hampir sama. Ya, karena itu berkaitan produktivitas dengan randomen gitu. Jadi itu kan masalah di apa di tulisannya situ. Tapi kalau nanti udah bagus pengelolaannya, ya bisa jadi yang pelepah panjang bisa lebih tinggi, ya kadang ada yang lebih rendah itu normal itu biasa. Kemudian masa TBM-nya. Ya, kalau masa TBM itu ya hampir sama, jarang tergantung perawatan ya, TBM. Jadi kan ada TBM prima. Jadi kalau apanya sama nanti umur 1 tahun udah mulai keluar mulai keluar bunga. Nah, nanti letaknya pada perlakuan-perlakuan yang kunci, contohnya dikastrasi atau tidak. Nah ini tidak betul jadi mitos mengenai yang pelepah panjang kok terus lama gitu. Nah ini, jadi tergantung pada perawatan sebetulnya, perawatan.
Kemudian kenapa banyak perusahaan yang lebih menawarkan yang apa namanya, pelepah pendek misalnya 50, 40 dan sebagainya. Ya ini salah juga ini, semua ditawarkan, mana yang disenangi tadi itu. Makanya silahkan, dipilih, dipilih. Jadi, ada yang alasannya ini kan ada yang, wah sekarang udah memasuki generasi 2 Ganoderma, tanamnya 143 Pak, nanti kalau kena masih aman kan gitu, masih berkurang 10 misalnya, masih, sekitar hampir sama dengan yang di awal itu. Nah jadi alasannya, berbeda-beda gitu. Kemudian yang, itu tadi ya, semua ditawarkan, tergantung buktinya ya kita tawarkan untuk, tanah gambut silahkan dampi, dampi kan pelepah panjang gitu. Dan, salah juga, banyak juga orang yang senang yang ngambil tadi yang, apa namanya, tandannya besar. Nah itu juga senengannya masing-masing, ya kan gitu. Jadi tidak usah bingung, silahkan pilih mana, yang disenangi tapi, lihat kepentingannya masing-masing kan gitu. Kemudian ada lagi yang itu milihnya kalau pelepah pendek tandannya kan banyak. Kalau terpengaruh kekeringan yang abortus lebih sedikit. Nah, kalau yang tandannya besar misalnya itu ya satu tandan langsung kena semua, yang lain kan gitu. Jadi tinggal alasannya aja. Kemudian umur produktif pelepah panjang lebih lama dibandingkan yang pendek. Ini juga nggak begitu betul juga. Semua itu, tergantung pada situasi eksternalnya. Kalau ini kan internalnya hampir sama. Yang pelepah pendek itu umurnya juga bisa lama, yang panjang memang yang dulu itu kan yang panjang-panjang, yang awal-awal. Umurnya sampai 40 tahun tersebut di Kebun Raya Bogor dulu misalnya. Justru faktor eksternal ini yang mengaruhi apa itu? Adanya penyakit Ganoderma. Adanya penyakit Ganoderma. Jadi banyak melihat karena yang ditanam banyak yang pelepah pendek, yang terserang banyak pelepah pendek, jadinya kan gitu. Pak umur 13 tahun sudah replanting. Ini karena pelepahnya umur pendek nggak tahan ya, karena banyak serangan. Yang apapun juga kalau terkena serangan juga sama juga yang pelepah panjang. Jadi karena populasinya padat, tadi 143, nah di situ mudah terserang Ganoderma karena soil-borne, jadi jarak antar tanamannya menjadi lebih dekat. Nah, lebih kena Ganoderma, makanya lebih cepat mati kan gitu. Nah, sementara yang panjang-panjang itu lebih jauh, nah itu kan pasti lebih lama terserang Ganoderma kan gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir mengenai sebentar apa tadi lupa, pelepah panjang itu ini, tidak dipupuk tidak apa-apa tahan kekurangan hara. Ya karena pelepah panjang itu kan ceritanya kan gini, zaman dulu banyak yang lebih pelepah panjang. Tapi zaman dulu kan konsepnya kan tidak mengejar produktivitas, makanya tidak dipupuk kan gitu, tetapi hasilnya masih ada. Tapi prinsipnya adalah itu juga mitos salah. Semua kalau harus dipupuk itu hasilnya tinggi karena itu kan, mengganti hara terangkut panen, ya gitu. Jadi yang pendek maupun yang apa juga harus tinggi, harus dipupuk untuk kalau melihat produktivitasnya. Bukan berarti yang sama-sama ini nggak dipupuk lebih tahan gitu, sih gitu. Ini banyak yang ayam mitos gitu, ayam mitos. Nah, oleh karena itu yang pelepah panjang juga harus dipupuk, pelepah pendek harus dipupuk karena tadi saya ulangi banyak hara yang terangkut panen. Nah, itu tidak harus digantikan gitu. Oke, yang terakhir itu mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kita tujuannya mencari produktivitas kelapa yang sawit. Kunci pertama adalah pemilihan bibit yang baik dan benar. Yang benar itu adalah yang unggul bersertifikat. Ya, yaitu kalau apa tipe apa itu ada yang panjang, pelepah panjang, ada pelepah pendek. Semua harus dilaksanakan sesuai SOP yang ada. Jadi nanti produktivitasnya ya semua itu tinggi gitu. Bukan yang pendek lebih unggul,
yang panjang lebih unggul, semua unggul karena sudah diresmikan oleh pemerintah, sudah dirilis oleh pemerintah. Sebagian besar tergantung pada perawatan kita. Oke, itu perawatan kita lebih banyak menentukan untuk keberhasilan kita berkebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.